Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada Ustaz Abuya Tama untuk menyampaikan keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi perkenankan saya mengenalkan dulu Universitas Abuya Tama. Ya, Universitas Abuya Tama ini dinaungi oleh Yayasan Abuya Tama yang awalnya adalah yayasan yang bergerak dalam penyantunan anak yatim di Aceh. Namanya Abuya Tama itu sendiri yang artinya dalam bahasa Arab itu ayah anak yatim, Abu Yatama. Didirikan pada tahun 1983, awalnya berdiri sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan dan berkembang seterusnya mempunyai 3 institusi, Universitas, Akbar Abuya Tama, dan STIMIK Abuya Tama. Kemudian pada tahun 2019 dimergerkan menjadi satu institusi Universitas Abuya Tama sampai sekarang. Perjalanan Universitas Abuya Tama cukup berliku ya di lokasi kami yang ada di daerah Kabupaten Aceh Besar. Itu mengalami periode daerah operasi militer, kemudian gerakan Aceh Merdeka hingga perjanjian Helsinki. Pada tahun 2004 bencana tsunami dan gempa, kampus Universitas Abuya Tama rusak cukup parah, banyak peralatan yang rusak akibat gempa yang kuat, dan kita kehilangan atau tidak lapornya 250 mahasiswa dan tenaga dosen lebih dari 60 orang. Kemudian itulah dimulai dari tahun 2004 sampai 10 tahun atau 2 periode, Rektorat itu coba mengembalikan Universitas Abuya Tama, dan saat ini alhamdulillah Universitas Abuya Tama telah mempunyai 8 fakultas dengan jumlah mahasiswa 8.000 di kota Dikti terakhir berjumlah 8.250 mahasiswa aktif dengan tenaga pengajar sebanyak 286. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan dosen, Universitas Abuya Tama meyakini bahwa hal ini memerlukan sinergi antara negara pendidikan tinggi dan yayasan. Jadi saya coba akan uraikan sedikit Yang Mulia terkait dengan kondisi remunerasi atau kompensasi yang terjadi di Universitas Abuya Tama. Komposisi penerima gaji di Universitas Abuya Tama itu terdiri dari 2 komponen, yaitu gaji pokok yang merupakan gaji yang tetap yang diterima ditambah dengan tunjangan melekat, itu nilainya rata-rata 2,8 juta. Ya. Kemudian ada juga komponen lain, yaitu tunjangan tidak tetap yang kita akan kelompokkan menjadi take home pay. UMP di Aceh itu 3,9. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk penerima gaji pokok saja, artinya ada 2 yang gaji pokok dan tunjangan melekat, itu yang sudah di atas UMP sekitar 4,9%. Kemudian mayoritas memang masih di bawah UMP, 85,3%. Namun ketika digabungkan dengan tunjangan-tunjangan lain, kegiatan lain yang diberikan remunerasi atau kompensasi, nilai yang di bawah UMP itu hampir berkurang. 34% tetap nilainya di atas, ya. Dan selisih nilai terendah gaji yang diterima oleh dosen kita dengan nilai UMP hanya 884.362 rupiah, dan itu juga disebabkan karena adanya kenaikan UMP di tiap tahunnya antara 5-7%. Namun kita tetap berusaha untuk
mendekatkan selisih itu pada tingkat yang makin baik. Kemudian fasilitas kesejahteraan yang diterima oleh dosen di lingkungan Universitas Abuya Tama, pertama adalah adanya beasiswa pendidikan lanjutan bagi S2 dan S3 di dalam negeri, khususnya yang dianggarkan 300 juta per semester atau 600 juta per tahun. Kemudian diberikan THR juga yang disesuaikan dengan anggarannya ada, dan bersamaan pada saat itu biasanya juga diberikan kalau di Aceh ini ada istilah daging megang, ini wajib ya, itu merupakan adat, jadi yang 1 kali setahun dengan jumlah lebih dari 2,5 kilo atau minimal 2,5 kilo daging sapi. Itu dibagikan ke seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Abuya Tama. Kemudian perawatan layanan kesehatan, ya. Kebetulan Universitas Abuya Tama mempunyai grup rumah sakit, sehingga kalau karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Abuya Tama melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit sendiri akan mendapatkan perhatian atau atensi khusus. Ya. Kemudian adanya pinjaman lunak untuk hal-hal yang sifatnya konstruktif utama, seperti perbaikan rumah, anak sekolah, dan sebagainya. Kemudian juga terdapat budget 300 juta untuk bantuan penelitian dan pengabdian kepada dapat diterima oleh dosen dengan pengajuan proposal yang disetujui. Kenapa hal ini kita lakukan? Nah, kita mendorong bahwa dosen itu selain mendapatkan kesejahteraan dari yayasan, tapi juga bisa mengakses fasilitas-fasilitas tambahan yang diberikan oleh pemerintah seperti melalui hibah kompetisi, dan itu memerlukan pelatihan atau persiapan, dan yayasan atau Universitas Abuya Tama membuka ruang itu sehingga untuk mengejar sertifikasi dosen, kemudian hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi itu dosen. Jadi kita mendorong supaya dosen juga menggunakan waktunya untuk memperoleh pendapatan lain yang berimplikasi kepada tridharma perguruan tinggi di Universitas Abuya Tama. Ya. Kemudian tentu untuk kewajiban lain seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja itu tetap dipenuhi oleh Universitas Abuya Tama. Mungkin itu yang mulia yang dapat saya sampaikan terkait dengan sebagai pemberi keterangan dari Universitas Abuya Tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.